Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu komunikasi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Syabiarta Aryani dengan NIM 201-102-121, Prodi Teknologi Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Dosen pengampu, Dr. Ikomang Sudarma, SPD MPD, dan Dewa Gede Agus Putra Prabawa, SPD MPD. Subbab materi terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama, jenis-jenis komunikasi. Kedua, komunikasi multimedia. A. Jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, komunikasi verbal. Jenis komunikasi ini lebih banyak mengandalkan indera pendengaran atau telinga dalam penerimaan pesan. Menyampaikan pesan pada komunikasi verbal lebih banyak mengandalkan ucapan atau bunyi-bunyian. Misalnya, bunyi-bunyian yang dapat mengantarkan pendengarannya merasa kebahagiaan, kesedihan, dan yang lainnya. Kedua, komunikasi nonverbal atau komunikasi visual melalui tulisan atau visualisasi kata. Jenis-jenis komunikasi non-visual. Yang pertama, komunikasi taktual, mempergunakan kulit sebagai sensasi rabaan. Contoh, huruf Braille. Kedua, komunikasi olfaktoral atau gustatory, sensasi penciuman. Contoh, aromaterapi. Ketiga, komunikasi pengecap, lidah sebagai sensasi pengenal rasa. Keempat, komunikasi tubuh atau body language. Gerakan-gerakan tubuh, misalnya gerakan mengesahkan kegelisahan, kesedihan, dan lainnya. Kelima, komunikasi telepati, kekuatan pikiran untuk mempengaruhi atau mensugesti seseorang. Keenam, komunikasi perilaku atau kebiasaan dilakukan oleh seseorang yang merupakan sebuah informasi penting mengenai orang itu. B. Komunikasi multimedia. Menurut Mayer, 2001 mempresentasikan dua unsur, yaitu teks, lisan atau tercetak, dan gambar atau ilustrasi, foto, animasi, atau video. Teks dapat disajikan dengan kata-kata berupa narasi, dan gambar dapat disajikan dengan animasi. Kedua, Robin dan Linda dalam Suyanto 2003 menyatakan bahwa multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif, yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Elemen-elemen dalam komunikasi multimedia. Yang pertama, teks. Kata-kata tertulis atau tercetak yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Teks dalam multimedia merupakan elemen dasar. Biasanya proporsi teks yang digunakan lebih sedikit dan lebih banyak menggunakan unsur gambar, suara, video, maupun animasi. Kedua, gambar. Elemen yang lebih konkret daripada elemen teks. Dalam komunikasi multimedia, elemen gambar dapat menjadi pendukung pesan teks atau sebaliknya. Gambar didukung oleh teks. Syaratnya harus jelas dan tidak ambigu. Ketiga, video. Elemen yang mampu memberikan gambaran nyata dari sebuah kejadian atau peristiwa. Teknologi video mampu menghadirkan suatu objek yang kejadiannya yang jauh sudah lewat, objek besar atau kecil, ke dalam suatu ruangan. Kemudian, animasi memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan video. Peristiwa-peristiwa yang tidak dapat direkam dapat dimanipulasi menggunakan animasi. Misalnya, kejadian proses retakan lempeng bumi ketika gempa bumi. Kemudian suara, elemen pendukung kejelasan pesan dalam elemen gambar, video, maupun animasi. Suara dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu suara manusia yang sering disebut narasi, suara efek, dan suara latar. User control, kelengkapan atau fasilitas yang digunakan oleh pengguna untuk mengendalikan program. Pengguna memiliki otonomi untuk mengakses seluruh halaman dalam aplikasi multimedia. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.